Ganjar Pranowo yang selama ini menduduki posisi tertinggi dalam berbagai survei politik Pilpres 2024 dan terbangunnya rivalitas dengan Puan Maharani di internal partai politik keduanya di PDI Perjuangan sebenarnya menunjukkan pertarungan perang dingin, tapi juga bisa disebut perang panas antara Jokowi versus Megawati Soekarno Putri. Bagaimana menjelaskan tudingan pertarungan antara Jokowi dengan Megawati? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin membahas salah satu komentar mengenai channel Mata Jogja, khususnya untuk playlist tutorial Pilpres 2024. Komentar tersebut mengenai kelegaannya bahwa merasa ada channel yang memiliki pandangan berbeda dengan perspektif yang berbeda. Menanggapi komentar tersebut, saya juga merasa lega bahwa ternyata ada yang menghargai pandangan atau perspektif yang berbeda. Tujuan dari postingan video-video saya yang saya unggah khususnya mengenai Capres 2024 memang berangkat dari cara pandang yang berbeda. Di banyak kanal YouTube yang membahas Pilpres 2024 didominasi oleh opini-opini yang berpihak pada masing-masing capres. Lebih banyak kanal yang menjadi semacam amplifier dari capres yang bersangkutan atau bahkan semacam juru bicara atau juru kampanye. Tentu kebanyakan kemudian menjadi corong kepentingan dari capres tertentu. Memuji capres ini, menuding capres yang lain atau kompetitornya. Lantas, mana yang membela atau setidaknya berpihak pada kepentingan rakyat sebagai pemegang suara yang akan menentukan nasib para capres itu? Padahal kita tahu terpilihnya seorang capres akan berakibat pada berbagai kepentingan rakyat, baik yang memilih dan tidak memilih capres tersebut. Kanal ini lebih memilih berpihak pada kepentingan rakyat dalam konteks membangun perspektif yang berbeda, demokrasi yang lebih sehat, yakni bagaimana rakyat yang berhak akan informasi yang proporsional, imparsial, alias berimbang, agar rakyat tahu akan pilihannya dan resiko-resiko apa yang akan diterimanya, baik ketika pilihannya memenangkan atau dikalahkan dalam Pilpres tersebut. Karena selama ini kenyataannya, baik para kandidat maupun pendukung serta pemilihnya belum tentu siap untuk menang, juga belum tentu siap untuk kalah. Yang belum siap untuk menang bisa jadi lebih mengedepankan ambisi politiknya untuk berkuasa, namun tidak disertai dengan proposal, konsep pemikiran atau rencana-rencana yang terukur mengenai apa yang sebenarnya akan dilakukan ketika berkuasa. Janji kampanye adalah hal yang lumrah, tetapi ketika janji-janji politik tidak terpenuhi, menunjukkan pemilihan presiden berlangsung dengan cara yang tidak sehat. Sementara tidak siap untuk kalah, kita melihat selalu setiap usai Pilpres persoalannya masih saja tetap. Konflik kepentingan terus saja membingkai jalannya setiap pemerintahan, tetapi celakanya hal itu tidak berjalan dalam koridor hukum. Semua persoalan punya kecenderungan untuk diseret dalam ranah politik. Padahal demokrasi bukan hanya dibangun lewat ranah politik, melainkan juga menuntut tegaknya aturan hukum dan kedisiplinan untuk keputusan politik yang sudah diambil dalam sistem demokrasi yang dibangun. Ketidakmatangan dalam demokrasi membuat elite yang bermasalah hukum, misalnya dalam kasus korupsi, selalu saja memakai perspektif politik untuk mempermasalahkan. Lihat misalnya dalam kasus paling baru, sangkaan korupsi pada Gubernur Papua Lukas NMB. Partai Demokrat, partai di mana Lukas NMB bergabung,
seperti disuarakan oleh AHY selaku ketua partai dan Andi Arief selaku ketua pemenangan Demokrat, mencurigai adanya upaya kriminalisasi politik, menyeret-nyeret rezim Jokowi terlibat dalam kasus ini. Anies Baswedan yang bukan orang partai pun berkait dengan kemungkinannya sebagai baca pres, berkait dengan persoalan hukum yang dihadapinya, misal mengenai anggaran yang dipakai dalam Formula E, para pendukung dan think tanknya selalu mengaitkannya dengan upaya penjagalan politik. Padahal persoalan hukum dijawab secara hukum itu lebih proporsional dan mudah mengatasinya. Jika tidak bersalah, kenapa takut atau reaktif? Meskipun tentu kecurigaan itu juga bisa dimengerti ketika jajaran di ranah hukum di negeri ini juga mengundang kecurigaan publik. Hukum yang merupakan ranah berbeda di luar legislatif dan eksekutif juga suatu masalah tersendiri dalam sistem negara demokrasi dengan 3 pilar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Anehnya di Indonesia semua persoalan sosial, ekonomi, dan politik hanya bertumpu pada presiden. Padahal kekuasaan presiden tidaklah mutlak karena ada 2 sayap, legislatif dan yudikatif. Kita belum lama juga mendengar bagaimana ada hakim agung yang tercokok korupsi. Konon ini bukan satu-satunya dalam gunung es persoalan hukum di Indonesia. Demikian juga kepolisian sebagai aparat penegak hukum di lapangan juga bermasalah, termasuk dalam persoalan personal seperti Irjen Sambo. Apa yang terjadi pada kasus Sambo mau tidak mau juga menunjukkan bagaimana kepolisian sebagai lembaga negara juga mempunyai masalah yang serius. Artinya Indonesia tak hanya dibangun oleh presiden, tetapi juga oleh seluruh komponen demokrasi yang berada di ranah eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Di luarnya adalah bagaimana rakyat jelantah sebagai objek sekaligus subjek demokrasi itu. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, punya sesanti yang bagus, rakyat kuat, negara kuat. Rakyat kuat yang dimaksudkan ialah rakyat yang terdidik, rakyat yang mengetahui permasalahan bangsa dan negaranya, rakyat yang tidak hanya kritis melainkan juga mestinya proporsional, berimbang, adil sejak dalam pikiran, bukan hanya membuli yang tidak disuka dan penuh puja-puji pada capres yang dipilihnya. Apalagi kalau dalam sistem demokrasi itu rakyat bisa dibujuk dan dikebuli hanya dengan nasi bungkus dan amplop berisi 50.000 yang itu oleh korlapnya pun dipotong 20 ribuan. Karena kita sebagai rakyat jelantah juga harus sadar dalam politik masa mengambang, rakyat hanya sering dipakai sebagai alamat, itu pun alamat palsu. Demi rakyat ternyata demikian. Korupsi tetap saja terjadi karena presiden lemah. Belum tentu, karena korupsi terus menguat bisa jadi karena sistem hukum yang dibuat sejak di legislatif, di DPR sebagai wakil rakyat ternyata juga korup. Di lapangan yudikatif ternyata ada jaksa dan hakim yang juga korupsi, misalnya. Dan hubungan rakyat dengan editnya tidak ada lagi setelah pemilu atau pilpres selesai. Pesta sudah usai. Untuk ketemu presiden pun rakyat jelantah harus diatur dengan protokoler negara yang ketat. Demikian penjelasan panjang lebarnya mengenai mengapa postingan video dalam playlist soal tutorial Capres 2024 ini berbeda dengan yang lain, lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan negara bangsa ini, bukan hanya berhenti pada pilpres 1 dan lainnya. Mengenai pertarungan Jokowi dan Megawati kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Cluenya saja saya sampaikan singkat di sini. Jokowi adalah fenomena politik Indonesia. Dari bukan darah biru politik Indonesia, ia masuk ke pusaran besar kepolitikan Indonesia. Pendeknya dari katakanlah tukang kayu menjadi presiden. Performance-nya menjungkir balikkan kepolitikan lama dengan sistem kekuasaan model Soeharto.
di mana ketika Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda petik merekrut Jokowi justru menjadikan sosok ini sebagai penyeimbang bandul kuasa politik Megawati yang tidak lagi powerful. Kita juga tahu bagaimana Jokowi menjadi satu kekuatan politik sendiri di luar partai politik. Para pendukung fanatiknya yang berhimpun dalam berbagai musyawarah rakyat, melakukan berbagai pertemuan untuk mencoba mendengarkan siapa calon presiden yang pantas, yang layak untuk bisa meneruskan tongkat estafet Jokowi. Memang seperti tudingan para elit PDIP bahwa mereka ini bukan orang partai, sementara PDIP para elit PDIP merasa yakin bahwa partailah yang menentukan itu. Dan para elit politik PDI mencoba untuk mendiskreditkan atau underestimate terhadap kekuatan ini karena mereka merasa bahwa partailah yang mempunyai hak untuk mengajukan capres. Maka di situ terjadi dua kubu yang saling menunggu di pihak Jokowi dan pihak Megawati, meskipun memang sebetulnya pada dasarnya pembukaan capres baru akan berlangsung pada bulan September tahun depan, tahun 2023, masih jauh. Tetapi di situ kita tidak tahu mana yang lebih benar, apakah kokok ayam jago itu yang membuat matahari terbit muncul, atau matahari itulah yang membuat kokok ayam jago diperdengarkan. Tunggu video berikutnya.